Di part 1 kemarin, setelah Adit menceritakan saat dia diganggu hantu wanita yang memakai mukena kepada ketiga kawannya. Ternyata ketiga kawannya pun ikut bercerita kalau mereka juga diganggu oleh sosok hantu yang sama. Keesokan harinya, tepatnya pukul 4:30 pagi, warga yang hendak melakukan salat subuh berjamaah, mereka semua dibuat terkejut saat mendengar suara gaduh dari pojok masjid. Tepatnya di pojok masjid tempat tersimpannya keranda tua itu. Suara gaduh itu cukup lama, sehingga mengharuskan mereka semua mengecek ke pojok masjid untuk mengetahui dari apa suara itu berasal. Saat mereka di pojok masjid, lagi-lagi mereka semua dibuat terkejut saat mereka melihat keranda tua di pojok masjid itu bergerak-gerak sendiri. Gerakan keranda itu sangat cepat, seperti sedang digonjang-ganjing oleh banyak orang, sehingga keranda itu yang menyebabkan suara gaduh yang didengar oleh warga. Warga yang melihat keranda itu bergerak, tidak ada satu orang pun yang berani mendekatinya. Alih-alih mengecek ke dalam keranda itu, mereka semua malah dibuat lari ketakutan. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Bukannya disibukkan mencari kerja, keempat pengangguran yang sudah kehilangan satu teman itu masih saja sibuk nongkrong sambil mabuk-mabukan. "Nih, uang hasil nyuri ayam semalam," ucap Wawan sambil melempar uang 100.000 kepada Adit dan Pito. Adit pun mengambil uang itu dan menyodorkan kepada Pito. "Ya udah Pit, lu yang beli minumannya ya," ucap Adit. "Lah, gak nunggu Pajri datang dulu emang?" jawab Pito kepada Adit. "Alah, nanti juga lu pulang, dia udah datang ke sini," jawab Adit kembali. Pito pun akhirnya berangkat sendirian untuk membeli miras menggunakan motor milik Wawan. Namun setelah Pito pergi, Pajri yang ditunggu oleh Adit dan Wawan. Sampai Pito pulang pun, Pajri tak kunjung datang. "Pajri belum datang bro?" tanya Pito yang baru turun dari motor. "Gak tahu tuh anak. Sini tuh kunci, biar gua yang jemput dia." Kini bagian Adit yang pergi untuk menjemput Pajri ke rumahnya. Seiring sejalan dalam perjalanan Adit menuju ke rumah Pajri, dia merasa ada sebuah kejanggalan. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri, padahal saat itu masih sore hari. Saat ia melewati jalanan sepi, dari jok belakang tiba-tiba ada yang berbicara kepada Adit. "Tolong gua, Adit." Seketika Adit pun terkejut dan menekan rem sekaligus. Saat motor terhenti, ia melihat kaca spion, dan betapa kagetnya Adit saat dia lihat di balik kaca spion ada sosok Ilham yang duduk di jok belakang. "Bangsat!" Adit pun loncat dari motor sambil berkata seperti itu. Namun setelah menjauh dari motor,
Anehnya, dia tidak melihat ada siapa-siapa di atas motor. Karena tak ingin terlarut dalam ketakutan, Adit pun kembali menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah Adit di rumah Fajri. Di teras depan rumah Fajri, di atas kursi kayu yang ada di samping pintu, Adit melihat ada gadis SMP sedang duduk sambil membaca buku. Bang Adit, tumben kesini bang?" tanya gadis itu, yang ternyata adalah adik dari Fajri. "Iya nih, kakak kamu kemana, Pah?" tanya Adit. Ipah pun menjawab, "Masih tidur dia bang. Ipah gak berani bangunin dia, soalnya suka marah-marah kalau diganggu lagi tidur. Abang aja Gih yang bangunin." Adit pun langsung masuk ke rumah Fajri. Adit sudah tahu di mana letak kamar Fajri, karena dulu dia pernah beberapa kali menginap di rumah Fajri. Sesampainya di pintu kamar Fajri, tanpa mengetuk pintu, Adit langsung membuka pintu itu. Tapi saat pintu itu sudah terbuka, Adit tidak melihat ada Fajri di kamarnya. Saat itu juga Ipah masuk ke dalam rumah dan kembali berpapasan dengan Adit. "Pah, kok kakak kamu gak ada?" "Hah? Masa sih bang? Dia belum keluar kamar kok dari tadi," jawab Ipah sambil melongokkan kepalanya ke dalam kamar Fajri. Ipah pun ikut heran karena memang benar Fajri tidak ada di kamarnya. Tiba-tiba Adit dan Ipah mendengar bunyi telepon dari arah kasur Fajri. Ipah pun langsung mengambil HP Fajri yang ada di atas kasur. "Loh, ini kan HP-nya Bang Fajri. Kok HP-nya ada di sini tapi Bang Fajrinya gak ada? Biasanya dia gak pernah ninggalin HP kalau kemana-mana. Ini bang, teleponnya dari Bang Pito. Bang Adit aja yang angkat ya." "Halo Ri, Adit udah nyampe ke rumah lu belum?" suara Pito di balik telepon itu. "Ini gua Adit. Dari tadi gua udah di rumah Fajri, tapi dia gak tahu kemana." Saat berkata seperti itu, tiba-tiba suara telepon itu menjadi gemersekan. "Halo? Halo Pit? Gak ada sinyal ya lu?" Tapi Adit langsung terkejut ketika suara gemersek telepon itu berubah menjadi suara wanita yang berkata, "Kalian akan tinggal bersama saya." Adit langsung mematikan panggilan telepon itu. Ipah yang melihat wajah Adit ketakutan. Ia pun bertanya, "Kenapa bang? Kok muka abang jadi pucat?" Enggak Pah. Kalau gitu abang pulang dulu ya. Ini HP Fajri. Nanti kalau Fajri udah pulang, suruh kabarin abang ya." Adit pun pergi dari rumah Fajri. Dalam perjalanan, Adit melamun. Ia memikirkan siapa sosok perempuan yang tadi tiba-tiba bicara di dalam telepon. Berarti Fajri gak bohong. Waktu Fajri nelpon Ilham, dia sempat bilang kalau yang jawab teleponnya itu perempuan. Dan perempuan itu bilang kalian akan tinggal bersama saya. Kata-kata itu sama persis kayak yang gua denger barusan, gumam Adit di dalam hati. Singkat cerita, sampailah Adit di tongkrongan kembali.
Lalu dia menceritakan semua kejanggalan yang dia alami dari pertama menjemput sampai dia balik lagi ke tongkrongan. Akhirnya, karena Fajri tak kunjung ada, mereka pun minum miras itu bertiga. Cerita berpindah sejenak kepada seorang imam masjid, namanya Pak Hamdan. Sejak dulu, dia dipercaya oleh warga untuk menjadi seorang imam di masjid yang dari awal kita ceritakan, yaitu masjid yang menyimpan keranda tua itu. Pukul 2 malam, Pak Hamdan hendak melakukan salat tahajud di masjid itu. Ia pun memasuki lorong atau sebuah gang di samping masjid. Di lorong itu berjajar beberapa keran menempel di dinding yang diperkhususkan untuk mengambil air wudhu. Tempat perwuduan itu tidak tertutup, sehingga bisa dimasuki dari arah kiri dan kanan. Dan di ujung sebelah kanannya, itulah pojok masjid itu berada, yaitu tempat tersimpannya keranda tua itu. Saat Pak Hamdan sedang mengambil wudhu, ia mendengar suara wanita menangis dari arah kanan. Saat ia lihat, ternyata ada seorang wanita sedang duduk membelakanginya. Pak Hamdan adalah orang yang taat terhadap agama, dan ia selalu peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Sehingga saat itu ia langsung menghampiri wanita itu. Saat sedang berjalan, Pak Hamdan sempat bergumam di dalam hatinya, siapa wanita itu? Mengapa dia masih menggunakan mukena dan duduk di teras yang kotor? Saat semakin dekat, tangisan wanita itu malah semakin kencang. Namun tiba-tiba wanita itu langsung berdiri, dan ia langsung berjalan sambil tertawa. Aneh, bukannya tadi dia menangis, kenapa sekarang dia tertawa? Karena penasaran, Pak Hamdan terus mengikuti wanita itu sambil sesekali memanggilnya. Namun wanita itu tidak menjawab sama sekali. Hingga akhirnya, saat hampir sampai di pojok masjid, wanita itu berhenti berjalan dan langsung membalikkan badannya ke arah Pak Hamdan. Astagfirullah, ucap Pak Hamdan yang terkejut melihat sosok asli wanita itu, yang ternyata bukan manusia. Tidak perlu kujelaskan lagi rupa wanita itu, karena kalian juga pasti sudah tahu siapa hantu itu. Karena mungkin Pak Hamdan orang yang taat terhadap agama, jadi ia tidak gentar sedikit pun terhadap hantu itu. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Ini adalah tempat suci. Jangan kamu ganggu orang-orang yang ingin beribadah, tanya Pak Hamdan kepada sosok hantu itu. Dari dulu aku tidak pernah mengganggu. Tapi mengapa masih saja ada orang-orang tidak memiliki akhlak sopan santun, seolah-olah mereka menghina dan memainkan amanah yang aku titipkan. Jawab wanita itu kepada Pak Hamdan. Namun belum sempat Pak Hamdan bertanya,
Wanita itu sudah menghilang begitu saja. Pak Hamdan tidak mengerti dengan perkataan wanita itu. Ditambah lagi, karena dia bukan asli orang Kampung Kelapa. 7 tahun yang lalu, ia menikah dengan seorang wanita di Kampung Kelapa. Lalu karena ilmu agamanya cukup bagus, warga memilihnya untuk menjadi imam di masjid itu. Namun sampai sekarang ia belum mengetahui ada apa dan siapa pemilik masjid itu. Cerita kembali ke Adit dan Wawan. Di waktu yang sama, Adit dan Wawan mengendap-endap di belakang rumah warga yang memiliki kandang ayam. Mereka berdua berniat mencuri ayam yang ada di kandang itu. Perlahan, Wawan membuka pintu kandang, sedangkan Adit berjaga di belakang Wawan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksi mereka. Setelah pintu kandang terbuka, Wawan langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam kandang itu. Yang pertama Wawan pegang adalah leher ayam tersebut. Ia sedikit mencekik leher ayam itu. Tujuannya agar ayam itu tidak berbunyi. Lalu dia menarik ayam itu keluar dari kandangnya. Saat ayam itu berhasil ditarik keluar kandang, Adit tiba-tiba berteriak, dan Wawan langsung melempar ayam yang dia pegang. Serentak mereka langsung berlari ketakutan. Mereka terus berlari hingga mereka sampai di tempat mereka nongkrong, di mana ada Pito yang sedang menunggu di sana. "Woi, tenang-tenang. Ada apa sih kalian ini? Ketahuan warga lu ya pas nyuri ayam?" tanya Pito saat melihat kedua temannya ngos-ngosan dengan wajah yang terlihat ketakutan. "Masih untung kalau ketahuan warga, bisa kita lawan mereka," jawab Adit. Pito pun kembali bertanya, "Lah, terus ada apa?" "Gua sama Wawan dikejar setan, Pit," jawab Adit kembali. Dan Wawan pun langsung bercerita. "Jadi gini, Pit, pas kita ngambil tuh ayam, gua cekik tuh leher ayam. Gua bener-bener lihat dengan jelas yang di kandang itu emang ayam. Tapi pas gua keluarin itu ayam itu berubah. Ternyata yang gua pegang itu bukan ayam, tapi itu kepala pocong. Dan lu lihat kan, Dit, tadi kepala pocong yang gue pegang itu kepala pocongnya Ilham." Setelah bercerita, mereka pun langsung menenangkan diri sejenak. Lalu tidak lama kemudian, mereka semua memilih pulang ke rumah masing-masing. Menjelang subuh, seperti biasa, warga melakukan salat berjamaah di masjid. Namun lagi-lagi mereka mendapatkan sebuah gangguan. Namun kali ini gangguannya bukan suara bising dari keranda lagi, tetapi mereka semua dibuat tidak nyaman dengan adanya aroma bau bangkai. Namun mereka pun tetap melakukan salat. Setelah usai salat, Pak Hamdan dan beberapa warga
langsung mencari dari mana bau bangkai itu berasal. Setelah menelusuri seluruh penjuru masjid, mereka semua pun akhirnya menemukan dari mana bau bangkai itu berasal. Yang ternyata bau bangkai itu berasal dari keranda tua itu. Karena ditakutkan ada kucing atau hewan lainnya yang mati di dalam keranda itu. Pak Hamdan yang dibantu beberapa warga langsung membuka penutup keranda itu. Saat keranda itu akan terbuka, tiba-tiba Pak Karto berkata, "Tunggu sebentar, yang dibuka penutupnya saja, tapi kerandanya jangan diturunkan. Biarkan keranda itu tetap di atas bangku itu." Pak Hamdan dan warga yang di sana merasa heran. Namun mereka semua menurut saja kepada perkataan Pak Karto. Karena Pak Karto ini bisa dibilang sesepuh di Kampung Kelapa. Usianya saja kini sekitar 80 tahunan. Penutup keranda itu pun perlahan mulai terbuka, dan bau bangkainya semakin menyengat. Dan betapa terkejutnya semua orang yang ada di sana. Ya, bagaimana bisa mereka semua tidak terkejut? Karena di dalam keranda itu ternyata terdapat sesosok mayat terbungkus kain kapan, dan baunya sangat busuk, seperti mayat yang sudah lama tidak dimakamkan. "Astagfirullah, ada apa sebenarnya ini, Pak? Kenapa bisa ada mayat di keranda itu?" ucap salah satu warga di sana. Tanpa rasa takut, Pak Hamdan pun mendekati mayat itu. Dan setelah ia melihat wajah dari mayat itu, Pak Hamdan langsung beristighfar. "Astagfirullah, Pajri." Warga yang mendengar Pak Hamdan mengucap nama Pajri, mereka langsung terdiam dan saling bertatapan. Tapi tiba-tiba salah satu warga lain kembali bertanya, "Pak Hamdan, kenapa kejadian ini sama dengan yang dialami almarhum Ilham? Apakah ini ajab untuk mereka karena mereka sering mabuk dan meresahkan warga?" Pak Hamdan terdiam mendengar pertanyaan orang itu. Lalu tiba-tiba Pak Karto yang angkat bicara. "Bukan, ini semua akibat mereka bermain-main dengan keranda tua itu. Keranda itu milik almarhum Hajah Halimah. Bahkan bisa berdirinya masjid yang setiap hari kita pakai ini. Itu jasa dan perjuangan Halimah. Jadi bisa dibilang masjid ini milik almarhum Hajah Halimah." "Lalu apa hubungannya dengan kejadian itu, Pak Karto?" tanya seorang warga. "Ah, sudahlah. Kalau saya cerita sekarang, ceritanya terlalu panjang. Lebih baik kita urus dulu mayat Pajri." Singkat cerita, pukul 8 pagi, mayat Pajri pun siap untuk dimakamkan. Adit, Wawan, dan Pito yang sudah mengetahui apa yang terjadi dengan Pajri, mereka semua ikut serta melihat Pajri dimakamkan. Di perjalanan pulang dari pemakaman, mereka bertiga tidak ada yang mengobrol sama sekali. Pikiran mereka sama semua. Mereka semua memikirkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Ilham dan Pajri.
Setelah sampai di tempat mereka nongkrong, Pito langsung berbicara. Apa benar yang dikatakan Pak Karto kalau semua ini ada hubungannya dengan keranda tua itu? Tapi Adit langsung menyangkal perkataan Pito. Lu gak usah aneh-aneh deh, ini semua tuh cuma kebetulan aja. Pito pun langsung emosi mendengar ucapan Adit. Kebetulan? Lu bilang ini kebetulan? Dari dulu kita gak pernah ngalamin hal aneh. Tapi semenjak kita main-main sama keranda itu, kita semua diteror sama hantu yang sama. Sampai-sampai Fajri dan Ilham tewas dengan cara yang aneh. Kita sekarang cuma bertiga. Fajri, Ilham udah mati. Terus besok-besok siapa lagi? Lu, Dit? Apa luan? Atau mungkin gua sendiri yang jadi korban selanjutnya? Tidak bisa dipungkiri, mereka semua benar-benar sedih kehilangan kedua teman dekatnya. Apalagi setelah Pito berkata seperti itu, Adit dan Wawan mulai merasa apa yang dikatakan oleh Pito ada benarnya. Setelah itu, Adit pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Saat ia sampai di depan rumah, Adit melihat ada sebuah mobil Avanza hitam terparkir di halaman rumah neneknya. Adit pun langsung masuk ke dalam rumah. Namun, baru saja melewati lubang pintu masuk, Adit seketika terdiam karena ia melihat ada orang-orang yang sangat ia kenali. Walau sudah lama mereka tidak bertemu. Mereka adalah ibu dan ayah tiri Adit. Di tengah-tengah ibu dan ayah tirinya ada seorang anak kecil laki-laki yang mungkin usianya sekitar 5 tahun. Adit, ucap ibunya. Namun Adit tidak menjawab. Fokusnya teralihkan kepada neneknya. Karena Adit melihat neneknya seperti menangis. Adit memang seorang pemuda berandal yang suka mabuk-mabukan. Namun Adit sangat sayang terhadap neneknya. Nek, kenapa nenek nangis, Nek? Ucap Adit sambil tersungkur di depan neneknya yang sedang duduk di atas kursi. Saat itu neneknya hanya menggelengkan kepala. Adit pun langsung berdiri kembali sambil bertanya kepada orang tuanya. Lu pada mau ngapain kesini, hah? Setelah 10 tahun lu pergi tanpa kabar, sekarang lu berdua malah datang ke sini. Ibu Adit pun langsung menjelaskan tujuannya datang ke rumah nenek Adit. Dan ia pun memberitahu Adit kalau anak laki-laki yang sedari tadi duduk di tengah-tengah mereka adalah adik tiri Adit. Dan ternyata tanpa rasa malu, Ibu Adit mengatakan kedatangannya untuk meminta bantuan kepada nenek Adit, yaitu agar nenek Adit mau menjual sawah satu-satunya peninggalan almarhum kakek Adit untuk melunasi hutang-hutang ayah tiri Adit. Adit yang mendengar itu seketika menjadi emosi. Ia mengambil gelas yang ada di atas meja. Lalu Adit melempar ke arah ayah tirinya, hingga gelas yang dilempar Adit berhasil mengenai kepala ayah tirinya.
Keadaan saat itu menjadi sangat gaduh. Adit berontak ingin menghabisi ayah tirinya. Namun beberapa warga yang mendengar keributan itu langsung menenangkan Adit yang sedang mengamuk. Adit yang sedang dipegangi oleh 2 orang warga langsung mencaci dan mengusir kedua orang tuanya. Ningsih pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sewaktu Adit kecil, Ningsih selalu menyiksa Adit. Namun kini Adit bukan anak kecil lagi. Kini Adit tidak akan membiarkan orang tuanya bertindak seenaknya. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi. Kejadian itu membuat Adit benar-benar emosi. Sehingga Adit pun berpamitan kepada neneknya untuk pergi keluar. Ternyata saat itu Adit pergi membeli beberapa minuman keras. Kali ini dia mabuk sendiri tanpa ditemani kedua temannya. Karena Adit minum terlalu banyak, Adit pun sampai-sampai tak sadarkan diri. Ia tergeletak di pos ronda yang ada di belakang masjid, di mana di pojok belakang masjid itu tempat tersimpannya keranda tua itu. Beberapa lama kemudian, Adit pun mulai sedikit tersadar. Walau begitu, pandangannya masih sangat kabur. Sehingga saat ia berjalan ke arah masjid, bertujuan untuk mencuci wajahnya, samar-samar ia melihat keranda di pojok masjid itu bergerak. Dan tiba-tiba dengan kencang penutup keranda itu terbuka. Lalu ia melihat ada seorang wanita yang memakai mukena terbaring di dalam keranda itu. Walau Adit masih dalam keadaan setengah sadar, namun melihat hal itu, kaki Adit bergetar ketakutan. Ia ingin berlari, namun kakinya seperti ada yang menahan, dan matanya seperti dipaksa untuk melihat sesuatu yang ada di depannya. Wanita itu masih terbaring di atas keranda. Lalu tiba-tiba wanita itu menoleh ke arah Adit. Ya, dia adalah hantu yang sama. Hantu wanita yang memakai mukena dengan mata yang bolong. Setelah menoleh ke arah Adit, wanita itu langsung terbangun dan turun dari keranda itu. Dan ia langsung berjalan ke arah Adit. Adit pun semakin ketakutan. Namun entah kenapa ia tidak bisa bergerak sama sekali. Hingga kini hantu wanita itu benar-benar ada di depan wajah Adit. Hantu itu mendekatkan wajahnya ke arah wajah Adit. Bau busuk dan mata bolong wanita itu terlihat sangat jelas oleh Adit. Di dalam mata bolongnya terlihat beberapa belatung yang terus bergerak di dalamnya.
Saat itu Adit berharap ia bisa pingsan. Namun jangankan pingsan, untuk memejamkan matanya saja Adit tidak mampu. Dan tiba-tiba wanita itu berkata, Kalau tidak ingin bertemu denganku, jangan main-main dengan keranda itu. Wanita itu tertawa di depan wajah Adit dan langsung menarik mundur badan Adit dengan cepat, hingga Adit dibawa masuk ke dalam keranda itu. Oke, baik kawan-kawan, itulah part 2 dari cerita keranda tua ini. Apa selanjutnya yang akan terjadi kepada Adit? Apakah Adit akan tewas seperti Ilham dan Fajri yang meninggal di dalam keranda itu? Nantikan saja kelanjutan ceritanya di channel Rina Story ini. Dan dukung terus channel ini agar dapat berkembang dan terus menyajikan cerita-cerita horor untuk kalian semua.